banyak psikolog juga bilang stres itu kan muncul karena kita over controlling. Kehidupan modern tuh memberikan kita seolah-olah kamu bisa control everything, tapi kan hidup enggak gitu loh. Latihan berpikir negatif. Berpikiran negatif itu maksudnya bukan berpikir segala sesuatu akan terjadi bencana, bukan itu. Ini berpikir negatif secara rasional. Jadi sebelum melakukan coba pikirin apa hal jelek yang mungkin terjadi. Jangan kepedean bahwa kamu kan pasti sehat terus walaupun kamu olahraga. Ada kutipan dari Seneca, seorang filsuf yang bagus. Dia bilang bencana itu pasti jauh lebih menyakitkan jika terjadi pada orang-orang yang tidak mengantisipasinya. Jadi kalau orang-orang ini nggak pernah memikirkan bahwa bencana ini akan jatuh kepada dia, itu akan lebih sakit pada saat kejadian beneran. Welcome to Kipods, Unlock the Better You. Hari ini kita akan masih ngobrolin tentang self development tentunya. Dan sekarang bersama dengan penulis pengembangan diri ada Mas Henry di sini. Hai Mas. Halo Sandra, apa kabar? Baik, terima kasih. We're very excited to have you here. Terima kasih. Karena kita mau bahas pastinya filosofi teras dulu. Karena kayaknya itu salah satu yang lumayan sensasional, dibaca banyak orang juga. Tapi kita juga mau bahas lebih ke self development-nya juga Mas. Karena kalau kayak tadi aku cerita, jadi mungkin 3 bulan belakangan ini kita podcastnya sangat fokus terhadap self development karena berangkatnya dari keresahan diri. Terus juga mungkin hopefully nanti siapapun yang nonton dan lagi merasa resah dengerin kita, hopefully nanti mereka dapat jawaban lah dari podcast ini. Oke. Nah, pertanyaan pertamanya Mas mungkin adalah ini kan buku sudah 8 tahun. Iya. Udah hampir lebih 8 tahun bahkan. Desember ini 2026 dia akan usianya 8 tahun. Nah, tapi kenapa masih banyak sekali yang merasa relate banget ya Mas? Maksudnya kenapa buku ini bisa relatable sepanjang 8 tahun ini ya kalau menurut Mas? Iya, itu pertanyaan menarik ya, karena waktu saya pertama kali menerbitkan buku ini juga tidak ada ekspektasi umurnya sepanjang itu. Oke. Bahkan tidak ada ekspektasi bahwa dia akan menjadi bestseller karena pikirnya siapa sih yang mau membaca topik filsafat atau filosofi ya. Tapi ya makanya ada orang bilang never say never karena seringkali kenyataan berbeda jauh dari ekspektasi. Bahkan kalau kita mau bilang ya Sandra, ini bukan cuma 8 tahun sebenarnya. Karena pemikiran di buku ini kan umurnya 2300 tahun sebenarnya. Secara buku dia usianya 8 tahun, tapi kontennya itu sebenarnya umurnya udah 2300 tahun kan. Iya, lebih lama lagi. Sebuah filsafat yang lama. Jadi saya pikir dia relevansinya panjang itu karena memang menjawab masalah manusia modern. Jadi surprisingly kebijaksanaan yang lama itu masih relevan terus sampai sekarang di masyarakat yang makin cemas, makin FOMO, ya gampang khawatir di era media sosial, di era hoax, ya misinformasi. Ternyata ada jawaban, ada pegangan lah yang ditawarkan oleh para filsuf zaman dulu. Para filsuf ini. Kan salah satu dari bukunya ya Mas, ini menurut aku ilmunya ada terus masih dikemaskan sama Mas Henry dengan cara yang lucu lah. Jadi maksudnya tetap kita bisa gampang gitu untuk mencernanya. Nah kan Mas bikin survei nasional kecil-kecilan itu. Nah, apakah kecemasan yang dulu dibahas sampai sekarang itu masih sama atau malah lebih berkembang atau gimana? Saya pikir sama-sama aja. Saya kebetulan baru review lagi naskah buku ini. Dan saya pikir nggak jauh berbeda karena sebenarnya kekhawatirannya itu ada yang bergantung dengan tahap kehidupan. Betul. Gitu. Jadi kalau yang namanya masih sekolah ya pasti khawatirnya masih pekerjaan dapat atau enggak nanti. Yang masih jomblo ya khawatirnya dapat pasangan atau enggak. Yang udah jadi orang tua mulai khawatir soal pendidikan anak. Gitu. Keuangan itu kan selalu menjadi kekhawatiran ya, dan apalagi ketika kondisi ekonomi dunia atau Indonesia lagi kurang baik, tentunya makin bertambah. Jadi saya pikir itunya mirip-mirip aja sih gitu. Politik misalkan, berita-berita yang ada di media massa. Ya. Jadi masih sama ya Mas? Masih. Kalau misalnya, ini pertanyaan yang menarik juga sih menurutku. Kalau misalnya Mas Henry mungkin masih berada di umur yang belasan gitu ya, 20 sampai ke 25 tahun, tapi berada di situasi yang sekarang. Jadi digital masif banget secara digital. Kira-kira yang jadi keresahan personal Mas Henry apa? Banyak ya, banyak. Maksudnya pertama dari pembandingan diri gitu.
Kadang-kadang kalau saya baca tuh anak muda itu sibuk membenchmark dengan yang lain kan. Kok yang itu Banding-bandingin pencapaiannya ya. heeh, Betul betul. postingan-postingan seperti, "Sebelum usia 30 kamu sudah harus punya Iya simpanan lagi, begini." banyak Ini lagi siapa Mas. yang ngatur sih? Iya Gitu bener, kan. siapa yang bikin sih standarnya? Siapa yang bikin standar itu kan. Milikilah suami dengan penghasilan kurang segini. Ini kenapa Bener bener. jadi ada Kompetisi kok, kompetisi dan ada standar-standar kompetisi. yang nggak jelas hitungannya dari Yes. mana. Tapi kan kadang-kadang orang nggak berpikir kritis melihat itu semua. Mmm, Jadi akhirnya terbawa gitu, "Oh saya harus gini ya, oh harus gitu ya." mhm. Gitu. Belum tren konsumtif gitu, orang harus punya boneka ini, orang harus punya sepatu ini, orang harus padel, apa. Jadi begitu banyak pressure yang kalau tidak bijaksana, kalau Mhm. tidak rasional, kitanya ketarik ke sana kemari. Iya bener, dan berarti buku ini ataupun, filsafat ini berarti menjawab ya, menjawab kekhawatiran tadi, keresahan tadi. Tapi sebenarnya Mas, ada diskusi menarik juga. Jadi aku baca-baca kemarin, ada beberapa yang mungkin tidak terlalu setuju dengan stoicism ini, karena dianggapnya, kok kita jadi gampang menyerah ya? Karena kan Mmm, kita punya kayak, ya udah kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Tapi kalau misalnya semua orang punya pemikiran kayak gitu, nanti dunia nggak akan berevolusi, nggak akan berkembang. What do you think, Mas? sangat-sangat umum, tuduhan Oke. itu kayaknya udah ribuan tahun gitu Iya, dan, menurut saya itu datang karena tidak mempelajari secara utuh mmm, ajarannya. Jadi sama lah ya, agama juga kadang-kadang ditafsirkan iya, mhm, separoh-separoh gitu kan, betul apalagi betul, cuman filsafat gitu, pasti juga banyak mhm, salah tafsir. Jadi itu sangat common mhm, dibilang ngajarin apatisme, mhm ya mhm kan? mhm. Kalau nilai akhirnya adalah hak dosen, ngapain kita ribet gitu, Iya, ngapain ya kita kan? Kan belajar keras luar kendali kita kencang-kencang, gitu iya, kan. "Alah nanti politik, ekonomi kan urusan pemerintah, saya nggak bisa ngapa-ngapain sebagai satu orang." Udahlah gitu. mhm, Bukan itu yang diajarkan sebenarnya, oke, gitu. Karena yang diajarkan untuk kita ikhlas atau menerima itu kan adalah outcome, mhm, hasilnya, gitu. Di mana kita mengakui bahwa dalam sebuah hasil itu pasti ada elemen atau variabel yang nggak bisa dikendalikan. betul, Tapi masih banyak variabel yang di bawah kendali nih, gitu. mhm, Kalau nilai akhir di tangan dosen, tapi kan belajar dan menyiapkan tugas itu kan di bawah kendali kamu. Nah, ini harus dikerjain sungguh-sungguh, mhm, gitu. Kalau kebijakan-kebijakan publik dihasilkan oleh pemerintah, itu iya, betul, tapi kan kamu masih punya hak partisipasi politik sampai saat ini, gitu iya, kan. Masih bisa ikut pemilu, masih bisa betul, ikut menyuarakan aspirasi. mhm, Nah, itu kan di bawah kendali, gitu loh. Jadi bagian ininya jangan ditanggalkan. oke Heeh, oke, jadi kalau orang bilang, "Ini hanya filsafat ngajarin ikhlas." Enggak, itu cuma separoh. Dia ngajarin ikhtiar juga, gitu. Effort mmm. sama acceptance itu saling, membantu gitu, saling Yes ini, yes. Tapi kalau melengkapi. misalnya ngomongin politik ya Mas, maksudnya kan itu kan memang, eee, politik, isu-isu lingkungan gitu misalnya, itu sesuatu yang agak jauh, tapi sebenarnya karena banyaknya pemberitaan itu bikin pusing kan ke kita. Kalau aku personally, aku agak lumayan, pusing juga sih dan lumayan meng-consider hal itu. Nah tapi gimana caranya, apakah bisa membantu juga si filsafat ini untuk kita bisa lebih tenang lah, karena that's something that we cannot control kan? Iya, Apakah bisa sebenarnya dia atau gimana, Mas? bisa bisa kalau kita mau menerima gitu ya, mau Mmm, menerima bahwa ini ada keadaan yang memang harus terjadi gitu. oke. Eee, Banyak psikolog juga bilang stres itu kan muncul karena kita over controlling. Mhm, Ya, mhm kita mhm. pengen segala sesuatu harus Under terjadi our sesuai control, maunya kita. betul. Dan menariknya semakin canggih teknologi yang kita gunakan, kita Mhm. makin kuat tuh ilusi kontrol. Ya kan? Karena Iya kan kita mau iya. makan, klik Iya sekarang, betul mau betul transfer, klik betul. sekarang, mau Iya, nonton, klik sekarang. heeh. Memang kehidupan modern tuh memberikan kita seolah-olah kamu bisa kontrol everything, tapi kan hidup enggak, gitu loh. Jadi itu kita mudah stres kalau kita merasa, "Ini kenapa nggak kejadiannya sesuai maunya saya?" Gitu. Mhm mhm. Nah, untuk berita-berita besar gitu, harus ada elemen penerimaan, gitu. Ya udah, it Oh, has happened until this point of time. Mau marah-marah kenapa, kita nggak bisa change the past kan, iya, gitu. Nggak bisa gitu. bener. Jadi, satu-satunya cara penggunaan energi yang optimal itu adalah Mhm. what to do now and in the Next-nya, future, iya. gitu.
Nah, energi itu lebih baik dialihkan ke situ gitu. Kalau kita hanya sibuk marah-marah, kenapa kita di situasi seperti ini sekarang, nggak membantu. Iya. Kecuali dipakainya buat learning, nah itu beda ya. Jadi bukan marah-marah, tapi kenapa sih kita bisa arrive at this place? Yes. What went wrong? Silahkan dianalisa, dikaji gitu kan, secara rasional gitu. Kenapa demokrasi kita seperti ini? Kenapa lingkungan kita seperti ini? Kenapa kerusakan alam kita seperti ini? Instead of marah-marah, kita analisa supaya ke depannya kita make better decision gitu. Tapi berarti step pertama dalam hal ini emang harus acceptance dulu. Iya, dalam filosofi Iya. teras tuh acceptance itu sangat ditekankan gitu. Kalau misalnya studi kasusnya sekarang ya, maksudnya case yang real kan, mungkin kita ada beberapa yang kurang suka lah sama kebijakan pemerintah atau segala macam. Cuma kan kita nggak bisa mengganti ya, nggak secepat itu mengganti mereka. Dan aku melihat memang banyak banget fenomena, yaudah orang tinggal share, terus isi komentarnya jelek banget kan dan cenderung kasar gitu. Berarti memang harus ada di dalam diri kita, oh yaudah accept that it is our government gitu ya. Dan nextnya adalah berpikir apa yang lebih baik bisa kita lakukan in the future, kayak gitu berarti. Iya. Bahkan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengubah kebijakan publik itu, kita harus mencoba, jangan apatis dulu, Mbak, betul kan? Kan ada jalur-jalurnya. Katanya negara ini punya wakil rakyat. Nah ini apakah mereka berfungsi atau enggak itu diskusi lain ya. Tapi Iya betul. supposedly kan mereka represent kita. Iya. Nah itu sudah dioptimalkan atau enggak? Dan dalam hak demokrasi, menurut saya ya hak untuk protes selama masih ada, hak untuk demonstrasi itu kan masih bisa dilakukan. Saat ini ya, masih bisa dilakukan. Itu juga satu effort gitu. I see. Kalau masih nggak bisa juga, there is always a way untuk yang bisa dipikirkan untuk kita gitu, untuk kita lakukan. Mungkin nggak sekarang, mungkin nanti kali pelajaran buat pemilu berikutnya memilih lebih bijak wakil rakyat dan pemimpin. Betul. At least sampai situ ya. Iya. Gitu. Oh, jadi emang selalu berarti kalau bisa aku simpulkan berarti sebenarnya ajaran ini tuh mengajarkan kita untuk encouragement juga kali ya Mas ke diri sendiri atau apa lebih ke encouragement tapi tidak halu, itu yang saya senang. Jadi sejauh apa tuh halunya tuh biasanya? maksud saya begini, karena buku pengembangan diri itu kan yang saya bilang itu toxic positivity gitu. Jadi positive thinking tapi sebenarnya toxic. Misalkan pikirkan aja yang baik-baik. Kamu manifesting aja hal-hal yang baik-baik gitu kan. Itu menurut saya sih saya kurang cocok lah dengan seperti itu, karena jadinya seperti menjual yang penting mimpi aja gitu kan. Nanti semesta akan mewujudkan gitu. Sementara kalau yang ini tuh nggak seperti itu gitu. Buat mereka itu dunia tuh keras, beneran gitu. Jadi kalau baca ini memang nggak enak, nggak dipuk-puk, nggak ada mereka ngepuk-puk. Oh tenang ya, everything's gonna be okay itu. Iya. Nggak ada. Dikasih fakta justru ya. Iya. Realitinya hidup ini tough, realitinya banyak ketidakadilan. Itu realitanya gitu. Now what would you do gitu. Kemudian bukan encouragement ya, saya merasa accountability kata yang lebih tepat. Malah bukan encouragement. Jadi mereka sangat percaya bahwa kalau kita terseret oleh emosi negatif yang nggak sehat, marah-marah, paranoid, cemas berlebihan, takut berlebihan, mereka bilang itu tanggung jawab kamu sendiri, bukan peristiwanya. Oh, reaksi kita. Iya. Ini yang sulit diterima ketika orang mempelajari stoicisme tuh, karena yang ada dimarahin. Iya benar sih. Karena kecenderungan kita kan blaming. Iya benar. Gitu. Saya frustrasi pokoknya salah pemerintah. Saya marah-marah karena mantan, ya kan. Saya nggak happy karena orang tua punya pilihan yang berbeda sama saya. Saya begini karena suami, saya begini karena istri, pacar, adik dan lain-lain. Kita pasti menyalahkan. Bener lagi. Gitu. Nah, stoikisme anti menyalahkan, karena dia bilang sebenarnya orang, pemerintah, peristiwa, jalanan itu nggak bisa mengusik emosi kamu kecuali kamu punya opini atau interpretasi tertentu, dan itu yang bikin kamu kesel gitu. I see. Maksud saya gini, kalau misalkan saya masih marah-marah kena macet, ini kan kita settingnya Jakarta. Kalau kita kena macet dan kita masih marah-marah, itu yang disalahin kita gitu. Kamu nggak bisa bilang bahwa saya marah-marah karena macet. Enggak, kamu punya ekspektasi apa tentang jalanan Jakarta di hari ini jam segini? Gitu, ya kan? Iya. Ekspektasimu realistis, rasional enggak? Gitu.
Kalau misalkan kamu expect bahwa pokoknya kalau saya jalan, jalanan harus mulus, ya itu kan nggak rasional. Iya. Makanya kita kadang-kadang ketemu driver ojek atau taksi online itu yang tenang karena sudah ekspektasinya bener gitu. Mmm. Ngapain marah, ini memang udah Iya udah begitu kondisinya harus gini gitu. Apalagi kalau hujan, apalagi kalau banjir dan lain-lain. Jadi lihat ya, yes. opini dan judgement-nya itu sebenarnya sumber emosi, bukan peristiwa di luarnya. Oke, berarti bener nggak Mas kalau misalnya kita memang harus manage our expectation juga terhadap segala sesuatunya supaya reaksi kita bener juga nantinya? Iya, memiliki ekspektasi yang rasional. Dan rasional itu kadang-kadang siap dengan hal negatif. Iya. Nggak hanya berharap hal yang positif. Tapi gimana kalau misalnya ekspektasinya, maksudnya kan kadang kita hidup juga nggak semuanya bisa kita kontrol. Maksudnya ada Iya. aja hal-hal yang tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu ya Mas. Misalnya kita udah tahu jalanan akan macet, tapi ternyata tiba-tiba hujan lagi. Jadi lebih parah lagi sebenarnya yang di luar ekspektasi. Atau mungkin yang lebih biologis kayak misalnya hormonal kayak perempuan misalnya moodnya segala macam kayak gitu. Kalau itu apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi kejadian kayak gitu Mas? Iya, dialog dengan diri dan ngobrol sama diri dan katakan what do you expect gitu. Bahwa hidup harus selalu Acceptance tadi yang pertama ya? kembali lagi ke Iya ke bener. acceptance Ya gitu. udah gitu loh ya. Cepetan diterima dan dan fokus ke masa depan gitu. Mhm. Nggak ada yang lain sih yang bisa dilakukan. Iya ya bener. Tapi acceptance itu menurut Mas sama gak sih sama kayak ikhlas terhadap segala sesuatunya yang terjadi? Ini tergantung ya, karena satu kata itu bisa beribu Banyak makna, maknanya, tergantung bener. juga orang beda-beda bisa memaknainya berbeda Iya setuju. gitu. Nah, ikhlas itu menurut saya jadi kurang tepat minimal dalam konteks filosofi teras ya. Kalau dianggap kita terima dan kita pasrah tidak berbuat apa-apa. Nah, itu yang kalau saya sih nggak setuju. Bukan itu ikhlas yang Iya. dimaksudkan gitu. Ikhlas yang dimaksudkan itu cuma sampai titik sekarang gitu. Nah, ini mungkin saat yang tepat pakai alat peraga. Boleh. Ini saya Karena banyak ini kayaknya kan tipis ya Mas. Kalau misalnya ngomongin meaningnya antara ikhlas atau menyerah itu kayaknya di garis yang tipis gitu Iya, bedanya. betul. Nih, saya mungkin mimpi jadi dosen nggak kejadian. Waduh. Boleh deh. Tapi mungkin ini Jadi pakai visual studentnya. aja ya, biar Iya. menarik ya, pakai visual. Jadi Boleh. misalkan ini timeline ya, di masa. Ini misalkan sekarang. Gitu kan. Ini masa depan, ini masa lalu, ini sekarang gitu. Nah, ikhlas itu menjadi tidak sehat kalau ini kondisinya sampai saat ini kayak gini jelek, terus kita anggap ini akan jelek terus gitu. Menurut saya itu bukan ikhlas. Gitu. Menyerah. Ya udahlah, itu menyerah namanya. Iya. Gitu. Bagi saya tuh pinjem tisu boleh nggak? Baru sadar kurang penghapus. Makasih. Gitu. Nah, bagi saya tuh ikhlas itu cuma sampai titik sini nih. Nah, ini yang harus diikhlasin nih menurut saya. Ininya mah jangan diikhlasin. Gitu. Ininya mah bagian ikhtiar dong. Diusahakan. Iya, effort. Oh. Yang terbaik kita rencanakan, kita lakukan gitu. Yes. Gitu. Sampai di sini ini harus ikhlas nih. Gitu. Nah, kita bisa sampai di titik sekarang seperti ini, itu kan sebenarnya macam-macam. Ada yang salah sendiri. Ini saya bicara kalau peristiwanya nggak enak ya. Oke. Gitu. Ada yang salah sendiri. Misalkan saya harus ke bandara, tapi saya bangun telat. Itu kan salah sendiri ya. Kalau nggak dapat pesawat atau kereta, ya itu salahmu sendiri. Betul. Itu memang harus ikhlas. Menyesal malah gitu Iya kan. benar. Tapi ada memang kondisi yang membawa kita ke sini, itu benar-benar di luar kendali kita lah. Gitu. Iya. Itu kan ada ya. Contohnya apa Mas? Misalnya keadaan orang tua mungkin atau background atau apa Mas? Bisa. Jadi misalkan terlahir ayah mengapa aku terlahir WNI gitu kan. Itu Iya, pertanyaan kita sekarang ya. Iya, itu mau gimana gitu Iya, kan. benar. Itu sepenuhnya di luar kendali kita Iya. gitu. Atau hal-hal seperti ini deh. Dulu orang udah punya cita-cita pengen kuliah seru, kena pandemi. Oh iya Ya benar. kan, Itu batch kuliah aku itu. online. Iya Ya batchku. udah, itu Betul, tuh betul. sepenuhnya di luar kendali kita, lebih gampang ikhlasnya. Tapi ada juga hal-hal yang nggak enak itu yang memang kombinasi dari
ya kesalahan kita atau kelalaian kita, tapi juga ada variabel di luar kendali kita. Oke. Ya misalkan yang tadilah, saya harus ke bandara tapi saya timingnya mepet, jadi nggak ngasih apa itu waktu ekstra. Yes. Pas hujan deras atau ada Tiba-tiba mobil ada mogok di iya, tol menciptakan iya. kemacetan Iya. karena waktunya ngepas kita jadi telat. Itu kan bisa dibilang ada elemen Kombinasi. salah Betul. saya tapi juga ada elemen luar kendali gitu. Nah, itu semua tuh harus diterima sampai sini. Masalahnya orang itu kadang-kadang nih kita nih ya, itu suka jalan-jalannya di sini nih Sandra. Balik lagi ke masa lalu. Stuck, bener Mas. Bener gak? Bener. Kenapa ya saya nggak dulu gini? Kenapa dia berkata seperti itu? Kenapa mantan saya jahat banget? Kenapa gini nguluk? Kenapa saya lahir jadi WNI? Iya, Gitu iya, kan? Ini bukan penggunaan waktu yang produktif sementara waktu berjalan terus nih. Iya. Tapi kita milih mundur ke belakang. Gitu loh. Nah ini mendingan cepet diikhlaskan tapi energinya tuh dialihkan ke sini. Effort. Ya udah, kita udah kejadian seperti ini, kedepannya kayak apa? Saya juga suka analogi kartu, Sandra, main kartu. Main kartu itu kan kita nggak bisa milih kan kartunya, Iya. betul nggak? Tapi cara maininnya kan terserah kita. Strateginya kita Iya. yang atur ya. Iya, terima kartunya itu ikhlas, cara mainin kartunya itu ikhtiar. Tapi aku punya jawaban Mas untuk ini sebenarnya. Kenapa orang biasanya stuck di ikhlas dan pas ini ya? Kenapa? Karena kayaknya kalau misalnya kita ngelihat effort ke depannya itu lebih susah. Jadi daripada kita susah, mending kayak pandemi saya. Aku kan batch pandemi juga Mas, batch Oh, kamu ke batch pandemi? kampus. Iya kan, kampus pandemi terus kayak kalau 2020 nggak pandemi nih, gue udah bisa apa nih sekarang A B C D E gitu Mas. Dan itu terus-terusan, apalagi kalau ngelihat orang lain yang udah lebih baik gitu kan. Nah, ini nih karena gue pandemi nih, makanya gue gini-gini aja gitu. Kayak lebih enak untuk kan ngomong nyalahin. kayak gitu daripada gini. Iya. Nah kalau belajar filosofi teras nggak dimaafkan, nggak ada, Nggak boleh ya? nggak boleh ngeles, nggak boleh lari ke Benar, masa lalu benar. gitu. Bener. So what we can do, atau apa yang aku harus lakukan Mas berarti Mas kalau kayak gitu? Ya tadi itu Acceptance tadi. accept, langsung ikhtiar gitu loh, terima dan langsung berusaha. Dan sebenarnya ada konsep lain dalam stoikisme, yaitu interconnectedness of things. Ini juga sebenarnya lebih sehat sih. Jadi maksudnya gini, mereka bilang tuh bahwa kalau kamu ada kondisi di masa kini, itu tuh tidak terjadi ujuk-ujuk gitu. Jadi tuh ada multiple variabel yang menuju ke sini. Yes. Nah ini sebenarnya nih bisa membantu penerimaan. Oke, gimana? Gitu. Maksudnya begini, kadang-kadang orang jadi nggak sehat mental itu ketika dia menyalahkan diri sendiri terlalu banyak. Ya kan? Itu dalam bahasa psikologi personalization. Jadi mempersonalkan musibah. Bahwa misalkan patah hati deh. Patah hati terus secara tidak sehat menyalahkan saya yang salah kali ya. Oh, banyak Gitu. kayak gitu. Gitu. Saya yang salah. Atau gini deh, bisnis deh, misalkan sales. Iya. Target tidak tercapai. Terlalu menyalahkan, ya saya yang bodoh kali ya, saya yang malas, saya yang ini, saya yang itu gitu. Jadi dia hanya fokus pada satu hal gitu. Padahal sebenarnya jangan-jangan kegagalan dia dalam percintaan atau dalam bisnis, iya mungkin ada kontribusi dia sendiri. Tapi dia harus membuka mata bahwa ada kontribusi yang lain loh. Ada banyak faktor lain gitu. Bisa jadi bisnis susah bukan karena salah kamu, tapi karena kondisi makro. Misalkan ada pergantian tren gitu. Misalkan hubungan putus karena, nggak tahu saya asal ngarang ya. Misalkan ada tekanan gitu dari orang tuanya. Misalkan gitu. Atau waktu itu kondisinya bagaimana. Nah, menyadari bahwa tidak ada peristiwa ujuk-ujuk gitu loh sebenarnya mau disampaikan. Mereka tuh nggak ada. Setiap peristiwa itu terjadi seperti, aduh saya kurang suka kata takdir, tapi itu memang takdir dalam pengertian bukan nasibmu dituliskan harus seperti ini. Tetapi bahwa kalau hal-hal seperti ini terjadi, ya dia akan menuju ke peristiwa itu. Jelas ya? Iya, jelas. Iya gini deh, balik lagi misalkan saya ketinggalan kereta atau saya ketinggalan pesawat, itu kontribusinya saling terkait. Antara saya bangun kurang cukup pagi, tapi nggak tahu kenapa di jalan tiba-tiba saya nggak tahu ada galian semalam yang saya nggak antisipasi, ya kan? Tiba-tiba mungkin apalah ada kecelakaan segala macam. Yang itu kan di luar kendali saya tapi mempengaruhi nasib saya gitu. Yes. Nah ini yang saya bilang jangan GR. Jangan GR tapi negatif. Maksudnya GR tuh
ini semua salah saya diazab kali ya. Nah itu tuh, Enggak tuh gitu kan, padahal. saya dihukum Tuhan. Iya. Ngambil kesimpulan tanpa bukti, padahal apa yang terjadi itu simply cuman ya udah dia harus terjadi karena ada berbagai peristiwa lain yang mendukung ke arah situ. Yes. Tapi berarti tadi aku mikir Mas dari penjelasannya apakah berarti boleh menarik kesimpulan kayak berarti semua yang terjadi ke kita sekarang hasil dari atau reaksi dari apa pilihan-pilihan kita di masa sebelum ini loh gitu. Misalnya aku bisa ngobrol sama Mas karena kita memilih untuk ngechat Mas dari maksudnya menghubungi Mas, terus juga Mas kesini naik mobil, itu kan semua perbuatan-perbuatan yang kita pilih secara conscious gitu. Nah, apakah kesimpulannya kayak gitu? Tapi setelah Mas jelasin lagi sebenarnya justru ini tuh membiarkan kita kayak ada kok hal-hal lain yang memang nggak bisa kita kontrol dan ya udah harus terjadi aja gitu ya. Iya, justru membuat kita humble gitu. Karena dalam hidup ini sebenarnya pilihan-pilihan kita belum tentu itu sepenting itu. Belum tentu gitu. Iya. Ya kan? Kita pikir podcast ini terjadi semuanya karena keputusan kita gitu. Iya. Tapi kan banyak variabel yang gak kelihatan kan. Sebagai contoh, saya nyampe ke sini selamat aja udah sesuatu yang sebenarnya saya nggak bisa paksakan dong gitu. Bahwa saya sehat hari ini. Bahwa jadwal saya ternyata cocok ketemu. Ya kan? Gitu. Kita bertemu di sini karena ada faktor buku gitu. Yes. Ya kan? Saya dikenal karena buku. Jadi banyak sekali. Atau saya bicara tentang ini deh. Buku ini mencapai mau cetakan ke 100 tahun ini. Ya. Saya nggak bisa take credit bahwa ini semua karena bukunya bagus atau karena penerbitnya saja gitu. Nggak bisa. Ini banyak variabel nih gitu. Bahwa buku ini dibahas oleh misalkan oleh influencer, bahwa buku ini banyak direview oleh book reviewer, itu kan saya nggak kontrol mereka. Iya. Ya kan? Gitu. Jadi saya nggak bisa sombong gitu loh, nggak bisa bilang, ini sukses karena semata isi bukunya. Enggak sih, banyak faktor ada di belakang sini dan saya arogan sekali kalau saya bilang hanya buku ini sukses hanya karena bukunya gitu loh. Setuju. Iya, berarti mempelajari ini juga yang kata Mas Henry tadi ya, maksudnya humbling itu benar-benar humbling kita bahwa ada variabel lain yang masuk ke dalam kehidupan kita. Iya. Penyakit ini loh, saya adalah pusat semesta, itu yang mereka mau sembuhin juga. Kita tanpa sadar, itu normal lah, namanya human nature tuh pasti merasa I'm the center of the universe, seolah-olah semesta itu muternya di sekeliling kita gitu. Mereka bilang, enggak, pernah mikir gak kamu tuh gak sepenting itu gitu. Jadi kalau sampai apes, ada istilah apes ya gitu kan, unlucky, sial gitu, jangan diarahkan ini Tuhan lagi sentimen sama saya. Enggak ada gitu. Ini biasa aja gitu. Kadang-kadang bad things happen to us, nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu. Iya, karena ada variabel tadi gitu ya. Iya. Tapi Mas kan berarti mengetahui ada variabel lain yang ikut campur dalam kehidupan kita. Berarti kan kita harus mempersiapkan diri ke kehidupan yang unpredictable. Emang. Nah, tapi gimana? Maksudnya cara kita, apakah kita harus berpikir gimana ya caranya mengkontrol ini? Atau gimana caranya kita bisa siap? Apa ya pertanyaan yang tepat untuk si unpredictable life ini ya? Latihan berpikir negatif. Aneh kan? Jawabnya. Tapi itu beneran ada. Kita malah diajarin untuk berpikir negatif. Lucu ya? Iya. Makanya saya seneng banget ajarannya stoicisme karena aneh gitu. Ketika orang ngajarin berpikir positif, mereka ngajarin berpikirlah negatif. Berpikirlah negatif itu maksudnya bukan gini loh, bukannya berpikir segala sesuatu akan terjadi bencana, bukan itu. Ini berpikir negatif secara rasional. Jadi setiap kali kita berikhtiar mau melakukan sesuatu, mau podcast, mau pergi ke kantor, mau ke gym, apapun lah itu, mau pacaran gitu. Sebelum melakukan coba pikirin apa hal jelek yang mungkin terjadi. Oke. Lucu kan? Iya. Apa hal yang mungkin terjadi? Saya pergi ke podcast, ada kemungkinan saya telat nggak? Nyasar misalkan gitu. Saya mau pacaran ya harus mikirin mungkin bisa putus. Gitu kan, jangan cuma pikirin yang indah-indahnya aja. Betul. Gitu. Saya mau ujian sidang, mungkin nanti laptop saya macet, dosennya mungkin bad mood gitu kan. Itu tuh dipikirin.
Nah menariknya hal-hal negatif itu dipikirin bukan untuk terus bikin kita paralyzed. Jadi mati deh gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Bukan itu. Atau takut berlebih kadang juga Mas tuh. Sebenarnya bukan ke situ dan itu memang Heeh. seninya jangan sampai berlebih. Mhm mhm. Tapi tujuannya yang pertama sebenarnya antisipasi Mmm. gitu kan. Kalau udah tahu bahwa mau sidang presentasi laptop ada kemungkinan misalkan macet, udah Crash. di-prepare nggak, udah dicek atau belum, Mhm. ya kan? Udah nyiapin handout nggak buat dosen misalkan, in Yes. case. Atau presentasi ke depan klien, kalau kerja, kalau dulu saya pastiin kita punya 2 laptop. Saya dulu kalau Oh. presentasi pitching itu selalu bilang sama tim, Heeh. nggak ada kita ngandelin 1 laptop. Oh iya iya. Selalu harus ada laptop backup, Mhm ya mhm kan? mhm. Kalau infoku proyektornya macet misalkan. Kalau mau traveling, jangan kepedean bahwa jamnya akan selalu lancar lalu lintas, siapin buffer, siapin extra Mhm. time. Atau kesehatan juga ya, kalau kita lihat kesehatan juga, jangan kepedean bahwa kamu akan pasti sehat terus walaupun kamu olahraga. Iya betul ya Mas. Makanya harus ada mitigasi resiko kan asuransi Mhm. dan lain-lain. Nah itu maksudnya berpikir negatif itu yang pertama Mhm. itu bersifat antisipasi. Kalau skenario ini ada, apa yang bisa saya lakukan di bawah kendali saya nih? Iya. Supaya kalau itu terjadi bisa dicegah atau minimal dampaknya bisa Minimalisir, dibatasi, iya. diminimalisir. Itu satu. Yang kedua, kalau ternyata itu kejadian pun Mhm. dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mmm. itu membuat rasa sakit kita, pain kita nggak setinggi itu karena udah dipikirin sebelumnya. Oh, Jelas maksud saya? jadi kayak terbiasa ya? Iya, udah mulai Iya iya mengimunisasi iya diri iya. bahwa ini mungkin terjadi, saya udah bayangin ini mungkin terjadi. Kalau ini kejadian kira-kira saya separah itu nggak? Oh, iya Enggak iya sih. iya iya. Nanti kalau pas kejadian pun Mhm. jadinya nggak terlalu sakit. Mmm. Ada kutipan dari Seneca, seorang filsuf yang bagus. Dia bilang, bencana itu pasti jauh lebih menyakitkan Mhm. jika terjadi pada orang-orang yang tidak mengantisipasinya, Oh. gitu. Jadi kalau orang-orang ini nggak pernah memikirkan bahwa bencana ini akan jatuh Mhm. kepada dia, itu akan lebih sakit pada saat kejadian beneran. Mhm mhm Karena mhm. nggak pernah kok saya divonis sakit ini sih? Kok saya di-PHK sih? Nggak pernah memikirkan bahwa dia bisa di-PHK. Iya Jadi iya ketika iya misalkan iya. kena PHK beneran, sakitnya lebih dalam. Kok saya Mmm. diputusin? Karena nggak pernah mikirin bahwa dia bisa diputusin. Iya 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 iya. Gitu. Iya gitu. Kalau, eee, kalau misalnya case-nya apa ya Mas, kalau tadi kan kayak diputusin itu kan 2 orang ya, jadi kita memang ya nggak bisa kontrol. Aku lebih penasaran kalau misalnya yang kayak divonis tiba-tiba atau misalnya kita kehilangan orang yang kita sayang. Hmm. Kan kita nggak pernah mau ya Mas memikirkan, Hmm. aduh aduh gimana ya rasanya kalau misalnya aku kehilangan ini, aku sih agak takut ya di dalam perasaanku nggak, karena kita nggak ada yang mau kehilangan Iya. dia. Cuman when it happens, apa yang kira-kira bisa kita kendalikan? Justru kalau udah it happens nggak ada yang bisa dikendalikan lagi, kan udah happens. Sebenarnya Kalau yang oke. yang sebelumnya tadi itu justru yang saya suka kata-kata kamu yang kita nggak mau mikirin. Mhm. Harus dipikirin. Wah, berat ya, Emang ini ya? berat, memang ini ajarannya berat. Iya. Bahkan Epictetus itu bilang, ini kalimatnya nggak enak banget, beneran. Tapi Mhm. dia actually nulis ini gitu. Heeh. Dia bilang setiap kamu mencium istrimu, setiap kamu mencium anakmu, itu selalu ingatkan bahwa mereka ini bisa mati. Oh my god, Nggak sedih. kuat nggak tuh? Iya 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 kan? iya iya. Bayangin iya. coba, pada orang yang kita kasihi, Mhm. di momen-momen yang menyenangkan bersama mereka, lovey-dovey, iya. itu remind yourself bahwa they are mortal Oh my god. dan mereka bisa meninggalkan kita. Nah orang sekilas menolak ini karena dianggap terlalu dark, ya Bener kan? bener. Siapa yang mau melakukan itu gitu? Orang Iya. tua saya masih hidup. Atau mungkin ini Mas kayak kok nggak bisa cherish the existing time sih gitu? Saya malah berargumen dengan memikirkan itu kita malah makin cherish. Oh ya? Lah iya dong. Kok gitu Mas? Gitu. Saya punya anak masih kecil. Heeh. Nah itu kan. Saya cobalah karena saya mikirin loh, what if I lose my son gitu kan. Iya, iya. Gitu. Gak enak pikiran itu. Mhm. Tapi gara-gara pikiran itu terlintas, saya malah jadi make the most with him. Ngerti kan? Karena saya nggak pernah tahu nih kapan dia dipanggil. Ya udah deh kalau dia ngajak main, karena saya capek atau berat, ya udah deh saya iyain. Oh. Jelas. Iya, iya, Jadi iya, itu iya, sebenarnya iya, they iya, have a iya. point. Iya iya. Kita iya, nggak iya. take them for granted dan dark thought, pikiran gelap tadi malah membuat kamu makin cherish waktu yang ada dengan orang tua kita. Betul, Gitu kan? betul betul betul. Tapi kalau misalnya ada yang tanya Mas, kayak mereka belum pernah berpikir gitu atau mungkin belum baca, jadi akhirnya mengalami kehilangan.
apa yang harus dilakukan. Makanya tadi sebenarnya aku tanya apa yang bisa dikendalikan, tapi kan sebenarnya nggak bisa ya. Pas sudah kehilangannya. Iya, pas sudah kehilangan ternyata. Karena kan rentan banget orang untuk grieving yang dalam banget sampai stuck segala macam kan. Iya, itu menariknya ada loh, dibahas di salah satu bab tentang berduka. Jadi ini Seneca juga, seorang filsuf dari Romawi, itu dia waktu itu dihukum dibuang gitu. Dia kan zaman dulu kalau kamu musuh politik berseberangan di exile kan, dibuang. Jadi konon ibunya sedih sekali gitu, dan dia ngirim surat menghibur ibunya. Dan di situ dia menyinggung tentang ibu yang harus kehilangan anaknya. Itu kan sedih ya, ibu yang kehilangan anaknya. Dan dia bilang berdukalah gitu, berdukalah karena itu alami. Hanya dia memang bilang setiap duka harus ada batasnya. Gitu, dia bilang gitu pada ibunya. Dan batasnya itu adalah dengan mengelola secara rasional gitu. Kematian ini memang harus dikelola dengan rasional. Dengan cara? Dengan cara misalkan menyadari bahwa kematian itu adalah part of life. Itu emang nggak enak, tapi itu harus kita ingetin gitu. Ada hidup, ada kematian gitu. Kemudian juga dia mengingatkan juga agar tidak melarikan diri dari duka dengan cara pelarian gitu. Jadi dia bilang ada orang-orang yang melarikan diri dari duka itu dengan mendistract. Banyak kayak gitu, kan? Mas. Iya, Bisa benar. beli barang, nonton Bisa. pertunjukan gitu. Ya itu semua nggak apa-apa sih, tapi kalau udah mulai nggak berlebihan, Betul. kalau udah mulai berlebihan itu kan nggak sehat. Paling sering bahkan mengorbankan kesehatan sendiri, Mas. Karena kan kalau berduka atau kehilangan kadang kita bahkan ada yang minum, itu kan merusak kesehatan sendiri ya. Mengkonsumsi hal yang merusak kesehatan gitu. Benar. Jadi duka itu bukan harus dimusuhi. Dalam hal ini orang tua kehilangan anak, ya pasti sedih sih gitu. Jadi Stoik itu juga nggak, kadang-kadang dituduh tidak berhati gitu. Iya benar, tidak berempati Emotionless katanya. gitu kan. Iya benar. Enggak kok, kalau dibaca tulisannya enggak. Tapi juga mereka percaya emosi itu harus ada batasnya, nggak boleh berlebihan gitu, nggak boleh kebablasan. Iya. Berarti kalau misalnya sekarang juga kan aku yakin banyak lah anak muda yang resah gitu ya, Mas. Kalau misalnya menghadapi kegagalan atau mungkin kehilangan tadi, apa yang kira-kira bisa kita lakukan ya, Mas, in practical things-nya gitu? Apakah misalnya kita ya udah kita ambil waktu untuk jeda, untuk kita mengelola emosinya, atau apa sebenarnya? Iya, saya sih bilang take your time gitu. Maksudnya take As time. much as we want, atau ada batasnya lagi tadi? Within reason dong, kalau kamu sampai gara-gara itu kuliah sampai nggak beres, nggak balik ke kantor kan juga nggak baik ya. Tapi ini loh, berdialog dengan diri sendiri gitu. Itu saya pikir sesuatu yang diingatkan oleh mereka dan mungkin jarang orang lakukan. Artinya berdebat dengan diri sendiri. Berdebatnya itu maksudnya di dalam pikiran kita atau kita journaling isi pikiran kita atau, Mas? Terserah metodenya bagaimana. Tetapi mencoba melihat pikiran kita sendiri secara kritis. Itu yang disebut namanya metakognisi, meta thinking. Jadi berpikir tentang pikiran kita. Biasanya kita hanya berhenti di pikiran pertama. Jadi maksud saya gini, contoh apa ya? Contoh misalkan di kampus deh. Yes. Ya, contoh di kampus, misalkan kerja kelompok, ada teman di kelompok yang dalam pikiran kita, duh nih anak malas banget sih. Gitu kan, sering ya tugas kelompok, nih anak malas banget. Nah itu pikiran level 1 aja gitu. Nah yang diundang oleh mereka, coba kamu pikirin tentang pikiran kamu barusan. Oh, saya barusan sedang menuduh teman saya ini malas. Lihat ya, saya memikirkan tentang tuduhan saya. Kalau tadinya saya langsung, ya teman saya malas banget gitu kan, dasar nih malas, nggak ada guna gitu. Tapi kalau kamu tarik ke level kedua, saya barusan mikirin bahwa saya baru saja memikirkan teman saya malas. Nah itu momen berharga tuh, karena kita bisa men-challenge bener atau enggak. Saya punya cukup bukti nggak ya bahwa teman saya malas?
Apa jangan-jangan saya suzon aja, Mhm. jangan-jangan saya baru nuduh aja gitu, ya kan? Iya. Atas dasar apa gitu? Udah pernah ngobrol nggak sama dia? What if dia ada masalah dalam keluarganya? Kan kita kan Oh. sebenarnya banyak penjelasan yang kita nggak pernah tahu kan, Iya iya tapi iya kita langsung iya iya ngecap iya. gitu. Benar Kadang-kadang benar. pas kita tahu, orang tua saya baru meninggal, tiba-tiba Iya. kita nyesel kan Benar atas pikiran benar. pertama kita gitu loh. Betul. Nah itu loh, itu yang mereka bilang, maksud saya mendebat pikiran sendiri itu adalah, coba deh kamu mengobserv pikiranmu sendiri, Mhm. terus itu yang dicek gitu loh, Iya 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 iya. ya, bener atau enggak gitu. Betul betul. Nilai saya F, misalkan, Fail. gitu kan, saya gagal. Nah Heeh. coba dipikirin, oh saya barusan memikirkan bahwa diri saya gagal. Heeh. Is it that bad? Gitu. Mmm. Benarkah saya udah gagal sebagai manusia hanya Mhm. karena satu ujian? Nah itu ada lagi tuh, itu fenomena overgeneralisir. Jadi kita dari satu insiden kita lebarkan ke seluruh hidup kita. Jadi Mhm. kegagalan di satu hal kita lebarin soalnya itu kegagalan hidup. Itu kan juga Iya cara sering juga mindset kayak yang gitu. itu kan. Mhm. Kalau saya gagal jadi pacar berarti saya orang yang buruk gitu kan. Atau kalau saya hanya nggak memenuhi harapan orang tua saya di satu hal berarti saya anak yang jelek keseluruhan. Itu kan Durhaka nggak gitu ya sehat. ya. Itu yang nggak rasional gitu. Oh, I Jadi see. pikirkanlah pikiranmu sendiri. Iya 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 iya. Challenge-lah pikiranmu sendiri. Nah Ini itu kan disiplin mental. betul betul Mas. Ini reminder yang apa ya, yang baik banget sih. Apalagi untuk overthinker. Aku lumayan overthinking segala hal ya Mas. Aku juga lumayan. Bahkan kalau sekarang aku nggak tahu apakah orang juga gitu ya. Misalnya kita punya sosial media atau WhatsApp atau apapun, kalau misalnya chat kita nggak dibales aja, kita kan langsung kayak, aku kenapa ya? Apa gue salah? Apa gue salah ini? Iya, iya. Tapi ternyata di saat itu mungkin prakteknya adalah kita bisa, kok gue ngapain gue mikir kayak gitu ya? Iya. Apa? Kenapa harus Iya. merasa bersalah gitu ya Iya, Mas? iya. Iya. Atau pikirkan juga, emang nggak ada penjelasan lain ya kenapa nggak dibalas? Kenapa harus kesimpulannya, gue salah ngechat gitu kan? Dia Iya, bisa iya, aja sibuk. Coba udah berapa insiden yang ternyata kita salah Iya, kan? benar Gitu. benar. HP gue ketinggalan, baterainya habis atau apalah gitu ya. Oh ternyata bukan yang saya pikirkan gitu. Iya. Oke. Tapi kalau ditanya Mas, untuk Mas Henry sendiri, apakah setelah bikin buku, terus juga maksudnya udah mengerti ajarannya, apakah Mas sudah cukup stoik, sudah Enggak. cukup stoik dalam hidup Enggak, ini? enggak. Masa? Enggak. Tapi sudah menuliskan bukunya, apa yang Mas rasa susah pas penerapannya? Yang paling susah kan banyak nih tadi, acceptance, ada apa? Iya karena itu it's a lifelong skill ya. Ini adalah skill yang nggak kayak kuliah harus selesai Iya. 8 semester gitu ya. Filosofi hidup itu lulusnya pas kita mati. Oh, Baru lulus gitu. Bener. Dan saya mencoba mengikuti teladan guru-gurunya aja gitu. Kayak Epictetus itu nggak mau disebut seorang stoik. Padahal dia udah guru. Iya. Dia udah gurunya udah ngajar, dia bilang, mana ada orang stoik di dunia ini, kata dia. Coba saya mau lihat ada orang yang, ini saya bahasanya saya sederhana, saya modernkan ya. Mana saya mau lihat ada orang di PHK tetap happy. Iya benar sih. Mana ada orang divonis kanker tetap senyum-senyum. Iya. Tunjukkan ke saya ke orang stoik. Artinya apa? Artinya itu bukan berarti terus ya udah the whole teaching, seluruh ajaran ini impossible, bukan. Tapi poinnya adalah menerima kita sebagai manusia itu nggak akan sempurna. Karena bagi mereka kalau udah nyebut diri seorang stoik itu levelnya katanya sempurna. Iya, jadi mereka nggak mau pakai istilah itu, nggak ada yang nyampe. Yes. Gitu Ngerti, kata dia. Ngerti. Jadi ada kata lain sebenarnya, mereka bahasa Yunani itu prokopton. Atau bahasa Inggrisnya progresor. Oke. Itu bagus kata itu. Iya. Artinya seseorang yang terus-menerus memperbaiki diri. Nah saya suka tuh, dan mereka memilih kata itu. Karena kata itu berarti tidak pernah ada garis final. Gitu. Setuju. Ibaratnya nih ya amit-amit, kalau besok saya meninggal pun, maka saya masih ada waktu sampai besok untuk memperbaiki diri, jelas. Sampai akhir waktunya. Sampai akhir gitu. Progressing ya. Bahkan di detik-detik kematian pun kalau melihat cerita-cerita orang stoik itu kesempatan buat nunjukin sifat stoiknya gitu. Siapa yang matinya resah, siapa yang matinya ikhlas, siapa yang matinya tenang. Sampai detik itu aja masih bisa dipraktekkan kan. Iya. Gitu. Luar biasa. Seru. Berarti kalau misalnya ditarik ke Gen Z,
Nih Mas, kan biasanya kalau Mas sering denger juga Gen Z ini sering disebut sebagai strawberry generation. Jadi lembek gitu kita Masa sih? dianggapnya. Nah, gimana caranya generasi lemah ini atau generasi yang dianggap lemah ini bisa progressing? Yang pertama, Iya, saya menolak langsung menerima sebutan generasi lemah. aku juga karena aku Padahal Gen saya Z. bukan Gen Z, tapi Aku saya Gen Z. menolak. Iya. Oke. Jadi saya nggak suka pelabelan terlalu cepet ini, gitu. Itu basisnya apa? Karena Sering apa? banget. Setiap generasi pada saat masih muda itu pasti dibilang lemah sama generasi Oh sebelumnya. my god, jadi ini udah berulang Jadi ya itu cuma hukum berulang sebenarnya. aja, santai aja guys gitu. Saya Gen Oke. X. Waktu saya umur belasan, saya juga dikata-katain sama orang tua Sama saya, atas ya. lemah banget sih, Iya iya gitu. iya 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 iya. kan? Iya iya Terus iya iya. datanglah milenial. Gen X ngatain milenial lemah banget. Heeh. Nah sekarang datang Gen Z, milenial ngatain Gen Z lemah. Jadi itu sudah hukum alam. Generasi yang terakhir itu pasti dikatain. Jadi saya kurang suka itu. Yang kedua, masa sih lemah gitu. Yang turun ke jalan demo Gen itu Z. Gen Z. Yang protes ketidakadilan Gen Z. Iya. Gitu kan. Yang marah-marah mengungkap ketidakadilan Gen Z. Jadi Betul. lemahnya di mana? Setuju Mas. Gitu. Mantap. Mungkin ya, mungkin kalau alasan dituduh lemah itu simply karena Gen Z itu sudah mulai aware tentang mental health. Tapi kan Yes. it's not a bad thing gitu. Setuju. Daripada generasi saya denial punya masalah mental, tapi bukan salah kami juga karena kami nggak ngerti kan. Benar benar. Nggak ada benar, edukasinya benar. waktu itu. Betul betul. Jadi yang ada, oh ya gue harus lebih tangguh aja kali ya. Padahal nggak ngerti, udah pada depresi, udah kena mental Iya, gitu iya, kan. iya, Tapi iya, iya. tersembunyi gitu. Justru ini generasi yang lebih educated, lebih aware, sehingga lebih mengerti lah kalau hal-hal ada yang mengganggu mentalnya. Nah tadi balik ke pertanyaan kamu, bagaimana bisa progres? Ya ini udah 2300 membantu berapa generasi untuk progres. Iya. Bagi saya sih gitu aja gitu. Sampai saat ini masih dibaca, masih relevan, bukan cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga. Berarti dia selamanya membantu semua orang, bukan hanya Gen Z sih. Semua generasi Iya, berarti ya. iya. Semua orang yang mau menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, emosinya lebih terkelola, ya diundang oleh mereka untuk mempelajari kebijaksanaan ini. Gitu. Jadi worth to read atau bahkan bacanya bukan cuma di Filosofi Teras ya, tapi membaca filsafatnya langsung justru direkomendasikan. Saya lebih rekomendasikan Sangat lagi. direkomendasikan. Karena udah mulai diterjemahkan. Saya seneng deh. Iya. Okay. Waktu 2018 Desember saya menerbitkan buku ini, itu buku-buku rujukan saya banyak yang belum diterjemahkan. Oh oke. Makanya saya bikin buku ini karena Supaya saya ada ingin versi bahasa Indonesianya. Betul. Iya iya iya. Nah, tapi iya, saya lihat toko buku kemarin, wih, buku-buku Marcus Aurelius sudah ada bahasa Indonesianya. Banyak sih. Iya, Massimo Pigliucci, terjemahan. How to be a Stoic udah diterjemahkan, How to live a good life udah diterjemahkan, William Irvin. Udah banyak gitu. Jadi menurut saya itu tanda positif sih. Oh, oke. Boleh nanti kita coba lihat-lihat kira-kira buku-buku apa yang bisa kita baca lagi. Tapi kalau untuk Mas Henry sendiri in daily life setelah maksudnya mencoba untuk progressing, apa kira-kira yang Mas nggak pernah lupakan untuk terus terapkan gitu loh dalam proses progressing ini. Tapi in daily life aja gitu. Mungkin bisa ditiru nanti sama yang dengar. Yang konsep yang saya ciptakan singkatan di buku ini saya bilangnya STAR, STAR. Itu langkah praktis kalau kita mulai merasa ada emosi negatif nggak sehat nih. Kita bisa dong belajar mindful terhadap mood kita, ya kan? Kalau merasa marah pasti berasa, ada di fisik juga berasa. Iya. Kalau kita mulai cemas, deg-degan, apapun lah itu ya, cemas, khawatir, takut, marah, gitu pasti kita berasa kan, gitu. Nah, saya bilang stepnya STAR atau STAR. S-nya itu stop. Stop itu basically memberi jeda. Kalau udah sadar itu kayak ngomong ke diri sendiri, wait, tunggu gitu kan, time out gitu. Sekedar ngomong ke diri sendiri aja itu udah membantu loh. Time out dulu deh. Karena berarti kita aware nih sama proses pikiran kita interrupt dulu. Habis itu T dan A itu think dan assess gitu. Ini sebenarnya yang tadi saya jelasin meta thinking saya tadi itu sih. Gitu. Saya pakai contoh kamu ya, misalkan WA nggak dibales kan, terus saya khawatir. Nah itu di tahap think dan assess-nya itu kan mikirin itu. Kenapa saya resah banget WA saya nggak dibales? Berdialog dalam diri nih. Karena saya curiga dia tersinggung.
gitu misalkan. Oke, emang di mana di teks kamu, di pesan WA kamu yang kira-kira menurut kamu tersinggung? Oh nih kata-kata yang ini kali ya gitu kan, gini ya, apa nih kurang sopan ya gitu dan lain-lain. Oke, nggak apa-apa. Terus udah punya bukti nggak bahwa dia tersinggung? Nggak ada, baru pikiran saya aja gitu kan. Ada penjelasan lain nggak kenapa pesan kamu mungkin belum dibalas? Banyak, Iya. banyak bener gitu kan. Dari belum kebaca, dari dia masih sibuk gitu. Dan gini loh, tanpa menafikan bahwa ya mungkin dia tersinggung betulan, jelas ya. Heeh, heeh, Kita nggak ngeles dari situ, heeh. kita cuma bilang secara rasional bahwa ada penjelasan lain selain dia tersinggung. Dan kita nggak punya bukti, Iya. ya. Jadi nggak apa-apa punya emosi, tapi ada evidence-nya nggak? Ini kayak Oh. evidence based pendekatan. Mau emosi boleh tapi tunjukin buktinya, berat ya. Iya. Gitu. Nggak ada juga sih, berarti kan nggak bisa narik kesimpulan bahwa dia tersinggung dong. Nah R-nya itu respon. Jadi responnya itu baru sesudah kita melalui tahap-tahap ini. Oh saya nggak punya bukti ya kalau dia tersinggung. Responnya apa? Ya udah nunggu aja. Mm-mm. Mungkin nothing happen. Mungkin juga dia tersinggung betulan, tapi ngapain khawatir duluan ketika belum ada buktinya, kan nyusahin diri sendiri lebih early, lebih awal daripada seharusnya Betul. gitu. Jadi itu STAR. Nah Betul. sebenarnya dengan kita memaksa dialog diri aja itu sudah ngebantu, biasanya dalam banyak kasus tuh membantu emosinya turun karena kita jadi lupa kan, jadi ribet sendiri ke dalam. Benar, Sehingga benar. proses perdebatan internal itu malah memberi kesempatan juga sih buat emosinya turun. Cobain deh. Tapi aku bayangnya Mas kalau misalnya beneran lagi ada di situasi itu ya, berarti kita responnya lama dong ya. Misalnya lagi marah atau berdebat dengan orang. Kalau kita memikirkan STAR tadi gitu ya, atau misalnya berantem lah sama pacar gitu, kan kita jadinya tidak responsif terhadap pertanyaannya dia gitu mungkin. Aku kebayangnya, apakah memang gak apa-apa sebenarnya kayak gitu atau? Mungkin kadang-kadang dalam beberapa situasi mendingan jangan direspon ya nggak sih? Iya sih, ada sih, ada beberapa yang gak perlu Kadang-kadang direspon. ada respon yang Bener. kita bisa pause dulu nggak gitu? Iya. Daripada yang keluar justru yang marah-marah yang Betul. menyakiti ya. Betul. Oh. Saya mungkin belum punya responnya sekarang, sorry kalau saya respon sekarang saya marah gitu. Boleh nggak saya take 5 atau ya Oh, jangan-jangan mungkin lebih baik. right. Boleh dicoba. Tidak segala sesuatu harus Instan deh. dibayar, di reply Di instan. Oke. Mas, one last question deh. Ini mungkin banyak yang rasa juga masih tentang keresahan juga. Tapi kira-kira kan tadi bahas mindful ya. Itu juga menurut aku lumayan banyak pertanyaan di sekitaran itu. Tapi kira-kira kalau misalnya udah baca tapi kita masih tetap fail untuk mengatur, mengelola emosi kita, gimana sih caranya supaya kita benar-benar bisa mengarah ke mindful ini gitu loh. Misalnya udah baca buku tapi ternyata tidak masuk juga atau nggak bisa diterapkan gitu. Ya, What to do sebenarnya sih Mas? ya pada What's akhirnya wrong? harus praktek sih. Baca buku nggak akan mengubah kamu kok. Nggak ada buku yang bisa mengubah kamu semalam. Saya pakai Iya sih. contoh apa ya? Kamu lari nggak? Lari. Lari. Dikit. Terus gitu Udah langsung. ikutan berapa K? Aduh. Loh, enggak, oke fine, enggak. Lari Nggak aja Mas, lari GBK aja. Tapi berapa tahun mulai? Oh, baru setahun terakhir kok. Baru tahun terakhir, ini contoh bagus. Waktu awal kamu lari, itu kamu langsung bisa jauh nggak? Oh enggak dong, Ya enggak kan? sengos-sengosan. Iya, jadi tidak ada yang bisa langsung lari kan. Heeh. Akhirnya kamu bisa lari seperti sekarang karena ada repetisi kan. Iya benar. Ya udah begitu Latihan. juga dengan ini. Jadi tidak ada instan dalam perjalanan ini. Ya, belajar menjadi stoik tuh nggak ada instan, pasti jatuh bangun. Nggak usah menghukum diri terlalu keras gitu. Itu seorang kaisar aja, Marcus Aurelius gitu ya, kaisar Romawi yang stoik itu dia kan menulis buku yang sekarang terkenal tuh, Meditation. Itu sebenarnya jurnal. Dia bikin buku itu bukan buat diterbitkan. Kesian juga sih dia. Itu buku harian. Iya, buku harian pribadi, harusnya nggak boleh dibaca, malah diterbitin sekarang. Tapi di buku itu kita bisa melihat seseorang yang berjuang dengan dirinya sendiri gitu, dan dia menegur dirinya sendiri gitu. Kenapa sih kamu tadi emosi gitu kan? Kenapa sih kamu ini gitu? Nah, poinnya adalah pasti jatuh bangun, dan poinnya itu bukan jatuhnya. Poin itu adalah bangun sesudah jatuhnya. Gitu. Jadi kamu kehilangan emosi hari ini, ya udah manusia. Yang penting do you learn anything nggak? Yang paling parah itu udah jatuh tapi terus nggak ada pelajarannya. Right. Iya kan? Benar. Besok coba lagi, terus aja. Saya yakin kok
bisa gitu. Karena saya udah melakukan entah berapa banyak acara bedah buku. Jadi di berbagai kota di Indonesia bedah buku. Itu selalu banyak banget yang laporan ke saya, habis baca buku ini saya jadi lebih baik. Saya mengelola emosi lebih baik gitu. Jadi bisa seperti belajar lari aja, cuma Iya, memang harus iya. dilatih sih. Dan mungkin that's the point of progressing tadi ya Mas. Memang kan bahkan sampai akhir hayatnya memang Mhm, terus-menerus progressing. I gitu. see, I see. Oke, what's your project Mas in the future berarti? Ini kan udah mega bestseller, ada buku lain yang mau dikeluarkan, ada Ada yang filsafat-filsafat lain? yang ini rencananya ini kan Februari sekarang. Nanti dalam pertengahan tahun kita akan mengeluarkan cetakan edisi ke-100. Oh, Edisi cetakan spesial cetakan baru. ke-100, Iya. merayakan cetakan ke-100. Oh, Jadi oke, kita ada oke. celebration, ada perayaan sedikit Wih. dalam bentuk covernya Oh, dibuat limited edition. Jadi ini nice. yang terdekat. Sama saya sedang mengerjakan kumpulan cerpen, jadi beda lagi. Asik ya. Oke. Ini kamu podcast pertama yang denger ini. Mantap. Gitu. Oke, ada Iya. kumpulan cerpen yang akan Iya. dijadikan sebuah buku nantinya. Nanti menjadi sebuah buku. Gitu. Oh. Karena saya tidak puas hanya menulis non-fiksi, saya juga Iya. saya menyukai fiksi sebenarnya gitu, dan saya ingin menulis fiksi juga. Jadi itu mungkin datang belakangan. Oke. Hopefully semuanya lancar. Terima kasih, amin. Iya, Terima dan kasih. semuanya semua urusannya dilancarkan. Thank you ya Mas Terima sudah kasih. sharing. Terima kasih, ilmunya banyak juga. Sama-sama. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan juga. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.